Di malam yang suci pada bulan purnama, Nabi Muhammad Selamat pagi semua. dari Allah menuju Baitul Maqdis. Sebelum kita buka acara yang kita nantikan pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita saksikan penampilan grup karawitan Puspa Raras pimpinan Bapak Andi Asmara dan Bapak Diki yang akan menampilkan lagu Islami. Kepada grup karawitan Puspa Raras kami persilakan. Ora buruk. Wanjine tansah dieleke, wis wanjine padha nindakake, ate wis kumandhang wayahe sembahyang, tetepi wajib dawuhe pangeran. Sholat lagi, jagae agama, limang waktu kudu tansah. Kita apresiasi untuk grup karawitan Pupus Raras. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita mulai acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada pagi hari ini dengan tema Hikmah Isra Mi'raj dalam membangun generasi bangsa yang berakhlak mulia. Dengan bacaan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Dia kelas 11-8 dan Saudara Rizky kelas 11-10. Kepada Saudari Dia dan Saudara Rizky kami persilahkan. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi laylam minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul bashir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil alla tattahidu min duni wakila Dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura wa qadaina
إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض وقضينا إلى بني لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بأسنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu datang, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Muhri Winarso SE STMR, ini beliau adalah pengurus wilayah IKADI, Ikatan Dai Jawa Tengah yang berasal dari Klaten. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf administrasi, yang kami banggakan para siswa SMA Negeri 3 Wonogiri. Pertama-tama tentu tidak lupa selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita banyak diberi nikmat, ya, nikmat sehat dan juga tentunya nikmat sempat, sehingga kita berkesempatan mengadakan kegiatan memperingati Isra Mi'raj, perjalanan religius dari Nabi besar kita Muhammad SAW. Dari perjalanan itu salah satu perintah yang sangat penting adalah kita menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Meskipun kalau kita baca-baca awalnya tidak 5 waktu, tetapi dari sekian waktu kemudian dari hasil yang didapat adalah 5 waktu itu.
perjalanan religius ini adalah perjalanan yang tidak bisa kita analisis dengan cara-cara ilmiah, ya, karena ini adalah sebuah keyakinan kita, keyakinan yang betul-betul kita yakini dari dasar hati, bukan dari dasar ilmu-ilmu modern, ilmu ilmiah dan sebagainya. Para siswa yang banggakan, Isra Mi'raj kali ini mengambil tema membangun generasi bangsa berakhlak mulia. Nah, membangun generasi bangsa itu diawali dari mana? Dari para siswa sendiri, ya. Dari para siswa sendiri, monggo mari kita bersama-sama untuk meningkatkan akhlak kita, supaya ke depan kalian nanti juga bisa berperan serta untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Kepada Pak Ustadz kami sampaikan selamat datang di SMA Negeri 3 Wonogiri. Perlu kami sampaikan Pak Ustadz bahwa SMA Negeri 3 Wonogiri ini mempunyai siswa ya 1000 lebih, kemudian diampu oleh guru kira-kira 57 guru. Kemudian beberapa staf TU-nya tinggal 2 Pak Ustadz, yang negeri lainnya honorer sama outsourcing. Jadi sangat terbatas sekali tenaga kerja kita untuk membangun SMA Negeri 3 Wonogiri ini. Tapi alhamdulillah semua keterbatasan itu bisa berjalan dengan baik sampai saat ini. Salam alaikum kami ucapkan.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه الصدق والوفاء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Yang saya hormati, yang saya muliakan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Wonogiri, juga para guru, para pengajar, para staf, karyawan, keluarga besar SMA Negeri 3 Wonogiri, juga anak-anakku yang saya cintai, para siswa, para siswi SMA Negeri 3 Wonogiri. Yang saya perhatikan ini wajah-wajah cerah, wajah-wajah punya masa depan semua. Amin. Mohon izin saya berdiri biar dari belakang kelihatan. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat tiada tara kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi kita, manusia pilihan Allah, manusia yang paling kuat akidahnya, paling khusyuk ibadahnya, paling mulia akhlaknya, paling indah tutur katanya, paling cerdas berfikirnya, paling semangat di dalam memperbaiki umatnya. Tiada lain rijalul mustafuna wal mursaluna bi risalatil Islam, manusia pilihan Allah yang Allah utus untuk membawa syariat Islam, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, sebelum saya mulai, boleh saya bertanya, apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Ya, oke. Biar kompak, biar kompak. Kalau saya tanya apa kabar hari ini, jawabnya begini: alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Gitu ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, jasmaninya, rohaninya, juga dompetnya. Setuju? Nah, kalau saya nanya setuju, jawabnya sepakat. Hari ini Muhammad mendapat perintah dari Allah menuju Baitul Maqdis. Malaikat tepuk tangan untuk kita semua. sebagai pemandu Paling semangat, maka insya Allah dapat rezeki berkah berlimpah. angkasa, Nilainya bagus, surga urusannya lancar, dan menerima utangnya lunas, sholat. semua cita dan citanya tercapai. Oke, siap. Apa kabar hari ini? Melintasi zaman dari Mekah menuju langit hanya untuk menerima. Tepuk tangan untuk kita semua.
pengetahuan dia cuman seperti itu, tapi dia sudah merasa tahu segalanya. Tidak sadar bahwa manusia sangat terbatas ilmunya. Karena kesombongan itulah mereka menolak. Mereka tidak percaya dengan Isra dan Mi'raj. Wa minan nasi man yujadilu billahi bighairi ilm wala huda wala kitabim munir. Dan di antara manusia man yujadilu fillah, membantah Allah. Ada orang-orang itu yang membantah Allah, membantah, mendebat, nggak percaya. Bighairi ilm, tanpa ilmu, pokoknya orang ngandel ngono ae. Padahal ilmunya cetek, ilmunya dangkal, tapi sombong merasa berilmu. Bighairi ilm wala huda, tanpa petunjuk dan tanpa kitab yang menerangkan, yang menjelaskan. Itu siapa? Orang-orang Yang kedua, orang-orang yang ragu. Percaya enggak ya? Kalau mau percaya kok aneh. Tapi kalau enggak percaya kok ini yang bawa itu sosok manusia mulia. Dia tahu sejarahnya, tahu jobo jerone, enggak pernah berkhianat, diberi gelar Al-Amin, sekalipun belum pernah bohong, karena dia tahu betul jobo jerone, betul dekat dengan Nabi. Maka dia ragu. Genduli opo ora, dia ragu. Yang ketiga, ini adalah orang-orang yang yakin. Dengar berita Isra Mi'raj tambah yakin, tambah seneng, tambah iman. Wah, ini Nabi ini bukan orang kaleng-kaleng, berarti hebat betul. Islam berarti hebat. Tambah senang, tambah cinta dengan Islam, tambah cinta dengan Nabi, tambah yakin dengan agama ini. Ini agama yang dahsyat luar biasa, bukan buatan manusia. Itu tambah mantep. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Innamal mu'minuna alladina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yatubu. Tuh, orang-orang yang benar beriman, yakin kepada Allah, yakin kepada hari akhir, dan tidak sedikit pun ragu, belas tidak ragu. Wajahidu, kemudian berjihad dengan amalnya, dengan hartanya, bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya, dengan jiwanya. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar, yang shadiq, yang paten imannya. Artinya ini, adik-adik semua masuk kelompok yang mana? Tidak percaya, ragu-ragu, atau sangat yakin? Yang mana? Yakin? Betul? Gak cuma ikut-ikutan. Mari kita ikuti, kita contoh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau mendapatkan berita, nabimu, temenmu Muhammad, kata orang kafir, wis ngoyo woro, cerita sing neko-neko ora masuk akal. Jarine saka Masjidil Haram nang Masjidil Aqsa munggah ning Indas ning Sidratul Muntaha mung sewengi. Apa kata Abu Bakar? Saya percaya. Kalau itu yang ngendika Kanjeng Nabi, kalau itu yang cerita Rasulullah SAW, saya percaya. Saya mempercayai berita-berita langit yang beliau bawa. Saya percaya alam kubur, saya percaya akhirat, saya percaya surga, saya percaya neraka. Coba lah, bukankah swarga neraka yo aneh, bahkan lebih aneh dari Isra Mi'raj? Bukankah kita sudah pernah diajari, ada malaikat yang nyuting kita? Kita tuh disyuting sama malaikat. Rokib Atid. Kalau di sini disyuting sama kameramen ya. Ini dari mana nih? TV mana ini? Hah? Motif media. Iya. Kalau Anda melongoh ini, terus disyuting kira-kira tetap melongoh apa mingkem? Karena tahu habis ini bisa diputar lagi.
Anda yakin, oh ini kok bisa diputar lagi. Sementara umat Islam diajari bukan hanya disyuting sama kameramen, tapi disyuting sama petugas malaikat Allah yang namanya Raqib Atid. Makanya membangun generasi mulia, berakhlak mulia. Generasi yang berakhlak mulia adalah generasi yang merasa diawasi Allah. Jangankan korupsi miliaran, triliunan, 100.000 kalau bukan miliknya, nggak mau karena dilihat, disyuting oleh malaikat. Kalau nggak percaya, oh, ya langgar itu aturan. Polisi nggak ngerti, ya kan? Guru nggak tahu. Tapi kalau dengan iman muncul orang-orang yang cerdas dan berakhlak mulia. Kita sedih negeri kita banyak koruptor. Di antara sumber koruptor adalah imannya lemah, keyakinannya tidak kuat. Betul. Nggak percaya kalau di syuting sama malaikat. Nggak tahu nanti semua amal perbuatannya dicatat. Ya, dia tahu surga, tahu neraka, tapi nggak yakin atau keyakinannya tipis. Maka adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu guru dan semua yang hadir, Isra Mi'raj ini menguji keimanan kita, gembleng keyakinan kita. Kita tanamkan generasi-generasi berakhlak mulia, diawali dengan dasar yakin kepada Allah yang maha melihat, Allah yang maha mengawasi, Allah yang memberi rezeki, Allah yang akan memberikan kebahagiaan, kemuliaan kepada kita, bukan yang lainnya. Setuju? Semangat! Sekarang pertanyaannya, Di malam yang suci pada bulan purnama, peristiwa Isra Mi'raj kan peristiwa yang ajaib, betul? dapat berlindung Pertanyaan saya, dari Allah. adakah keajaiban itu? Keajaiban ada enggak? Ada. Pernah lihat? Halo, pernah ngalami? Pak Guru, keajaiban ada enggak Pak Guru? Pernah lihat Bu Guru? Pernah ngalami? Ada enggak keajaiban? Ada. Jangan hanya mengandalkan pikiran. Pikiran kita bagus, kita harus kerja cerdas, pinter, tapi jangan geblinger. Ada hal-hal yang di luar kemampuan kita. Pak Bu, kita nggak boleh percaya tahayul, kita nggak boleh percaya khurafat, tapi kita harus yakin akan keajaiban, pertolongan Allah, kekuasaan Allah. Betul. Kalau kita sukses bukan hanya mengandalkan kita punya otak yang cerdas, bukan hanya mengandalkan kita punya modal yang banyak, bukan hanya mengandalkan jaringan yang bagus, tapi harus disertai dengan doa. Karena doa adalah senjata kita kepada Allah. Dan doa hanya dimiliki orang-orang yang yakin kepada Allah. Halo, adik-adik pengen sukses? Yang pengen sukses, angkat tangan, katakan saya. Yang pengen sukses, angkat tangan, katakan saya. Oke, kita sekoros dulu. Kita sekoros dengan tepuk sukses. Setuju? Tepuk sukses. Ada doa. Sukses, sukses. Diulangi, sukses, sukses. Yang tinggi, sukses, sukses. Tepuk tangan untuk kita semua. Kesuksesan kita landasi dengan cinta. Kita landasi iman kepada Allah.
Landasi karena kita cinta kepada diri kita, cinta kepada keluarga kita, cinta kepada masyarakat kita. Cinta yang melandasi, bukan kebencian kepada sesama, bukan sikut menyikut kepada orang lain. Lalu iringi dengan doa dan wujudkan dengan karya-karya nyata. Setuju? Yuk diulangi. Landasi dengan Doa. cinta, iringi dengan doa, wujudkan dengan karya. Oke, dijawab ya. Siap semua. Landasi dengan Cinta. iringi dengan Doa. wujudkan dengan. Karya. Diulangi lebih semangat, tangannya bergerak. Landasi dengan cinta, iringi dengan doa, wujudkan dengan karya. Siap? Siap. Kalau kita ingin sukses adik-adik, maka landasi dengan, Cinta. iringi dengan, Doa. wujudkan dengan. Karya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adik-adik pengen sukses, besok pengen bisa punya rumah megah. Yang pengen angkat tangan. Pengen punya mobil mewah. Pengen punya pasangan yang setia. Pengen punya anak-anak soleh-soleha. Pengen punya usaha yang berhasil. Landasi dengan, Cinta. iringi dengan, Doa. wujudkan dengan. Karya. Nah begitu. Jangan cuman pengen sukses. Kamu belajar enggak, doa enggak, sukses kau ngendi. Setuju? Semangat. Kewajiban kita ikhtiar, belajar, ikuti peraturan tata tertib, tapi dasari dengan keyakinan kepada Allah. Maka adik-adik ingin saya tandaskan lagi. Tadi di depan saya tanya, adakah keajaiban? Ternyata keajaiban itu ada. Adik-adikku baca Quran. Di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah tentang keajaiban. Padahal kita harus percaya kepada Al-Quran. Contoh, kasih contoh ya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pernah dibakar, betul? Yang bakar siapa? Raja Namrud. Apakah Nabi Ibrahim terbakar? Tidak. Tersentuh api pun tidak. Ngobong, nggak terbakar sama sekali. Karena api diperintah oleh Allah, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hei api, dingin kamu. Lalu selamatkan Ibrahim. Kalau cuma dingin aja, kedinginan mati juga. Jadi perintah pertama dingin, perintah yang kedua selamatkan Ibrahim. Ajaib tidak? Ajaib. Itu nyata atau dongeng? Nyata atau dongeng? Sekarang ada namanya Musa. Musa dikejar sama Firaun di depan lautan, di belakang pasukan Firaun. Pengikutnya Musa udah ngomong begini, innalamutrokun, pasti aku tertangkap, wah mati ya dewe. Tapi adik-adik, Nabi Musa sebagai Rasul, sebagai Nabi, sebagai pemimpin mengatakan, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Nggak, kita nggak akan tertangkap. Pasti Allah ngasih petunjuk.
di saat-saat genting, ketika di depan sudah ada lautan, di belakang musuh mengejar sangat dekat, Allah ngasih petunjuk. Petunjuknya apa? Nabi Musa bawa tong. Perjalanan malam Nabi Muhammad Allah perintahkan kepada Nabi Musa, "Fadrib bi'asaqal bahr." Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan. Maka Nabi Musa taat akan perintah Allah. Kemudian tongkat itu dipukulkan ke lautan dengan penuh keyakinan. Kaget. Maaf kalau kaget. Ya buat luas-luasnya cerita gitu loh. Masa saya ceritanya Nabi Musa taat, lalu tongkat dipukulkan ke lautan, kelutik, ya patut tuh ya. dari Allah menuju Baitul Maqdis. Lalu tongkatnya dipukulkan ke lautan, eng ing eng, ya tidak cocok ya. Nggak cocok kan? Yang cocok gimana? Nabi Musa taat, lalu tongkat itu dipukulkan ke lautan, terbelah lautan. Selamat Nabi Musa. Ajaib tidak? Terbelahnya lautan diselidiki para ilmuwan. Banyak bukti itu adalah kenyataan. Belum lagi Siti Maryam. Siti Maryam keajaibannya apa? Surah Ali Imran ayat 37. Siti Maryam duduk selalu ada hidangan. Hidangan dari siapa? Dari Allah. Belum lagi Pak kisahnya Sulaiman. Nabi Sulaiman mindahkan singgasananya Bilqis. Suatu hari di dalam sebuah pertemuan, Nabi Sulaiman berada pada hadapan para pengikutnya. Wahai para pengikutku, wahai para hulu balang, siapa yang bisa membawa singgasananya, tahtanya Ratu Bilqis ke sini? Ya. Kemudian di depan di belakang ada pengikutnya Sulaiman yang angkat tangan. Wah, saya baginda, saya siap membawa singgasananya Ratu Bilqis ke sini. Gitu kan? Berapa lama kamu bawa? Siapa tadi yang ngomong? Namanya Jin Ifrit. Siapa? Jin Ifrit itu pengikutnya Sulaiman. Siap bawa tahtanya. Berapa lama? Sebelum pertemuan selesai. Ya kira-kira tak jam lah sebelum selesai. Ternyata di pojokan belakang ada seorang anak muda. Anak muda SMA kelas 3 dari SMA Negeri Wonogiri, duduk ikut pertemuannya Nabi Musa, Nabi Sulaiman gitu ya. Nggak terkenal orangnya. Orangnya nggak terkenal. Para ulama menyebutnya namanya Asif bin Barkhia. Asif bin Barkhia angkat tangan. Wahai baginda, saya siap. Berapa lama? Ditanya sama Sulaiman. Berapa lama? Ternyata sebelum matamu berkedip, sebelum mata baginda berkedip, barang itu sudah sampai sini. Celing sampai. Padahal belum ada WA, belum ada HP. Ajaib tidak? Itu ilmu zaman Nabi Sulaiman dan itu nyata. Adik-adik, ternyata di dalam Al-Quran itu banyak kisah keajaiban. Hanya kita orang beriman harusnya percaya kalau itu sumbernya jelas. Kalau sumbernya nggak jelas namanya khurafat, bid'ah. Tapi kalau dasarnya jelas, dalilnya jelas, itu harus kita yakini. Betul? Adik-adik pengen dapat rezeki misalnya. Rezeki itu bisa dicari dengan dua cara. Pertama cara biasa. Cara biasa pengen dapat rezeki gimana? Nyari kerja, betul? Sekolah tinggi nyari kerja. Kerja pagi sampai sore ngumpul duit. Mau beli mobil gimana caranya? Nabung. Ada yang kredit. Karena kredit pintu mobil dibuka, ditutup,
di starter didit. Tapi ada cara ajaib. Pengen kaya gimana? Baru duduk-duduk tiba-tiba dilamar sama pengusaha kaya. Ada nggak? Terus jadi ikut kaya, betul nggak? Ada gitu? Ada kan? Loh. Monggo zaman sekolah ya ora pinter. Terus ya ora ayu, biasa bae. Sing ayu ora payu-payu ya eneng gitu loh. Sing ora ayu malah kebetulan. Ada nggak seperti itu? Ada. Nabi Muhammad mendapat perintah. Pengen haji. Halo, ada yang pengen naik haji? Angkat tangan, katakan saya. Malaikat Israel sebagai pemandu mengantarkan Nabung, antri bertahun-tahun. Tapi ada orang yang dipilih oleh Allah munggah haji, merasa nabung. Tiba-tiba bisa naik haji. Lah kok gitu? Ya. Karena apa? Ada Haji Mansur, halamannya kena gusur, kena proyek jalan tol. Ternyata dapat ganti rugi miliaran. Adik-adikku, anak-anakku, mari kita tundukkan kepala sejenak, munajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sukses selalu buat anak-anakku semua. SMA Negeri 3 Wonogiri. Sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kita buka untuk sesi tanya jawab yang akan dijawab oleh Ustadz Haji Muhni Winarso STCTMR. Bagi teman-teman yang akan menjawab silakan untuk mengacungkan jari. Ayo bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Caesar Sutomo dari kelas 11-3. Saya di sini sebenarnya bukan ingin bertanya, tetapi saya minta doanya untuk kita bersama. Semoga kita disukseskan untuk masa depan yang akan datang nanti ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin di situ. Mohon Bapak diberi doanya untuk kami biar sukses di masa depan. Mungkin segitu aja. Sukses bersama ya kita semua. Amin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama saya Ika, saya dari kelas 12-7. Jadi saya ingin bertanya mengenai, saya kan Gen Z ya, dan hidup di akhir zaman yang dimana lingkungan itu semakin terombang-ambing lah ibaratnya. Dan saya kan bersekolah di negeri, bukan yang berbasis pondok pesantren maupun MAN, yang dimana tidak menekankan ajaran agama, namun ada mapel agama juga. Jadi saya ingin bertanya, gimana caranya kita sebagai siswa negeri untuk mengimbangi antara ibadah kita sehari-hari dengan kegiatan sekolah kita yang bisa dibilang mungkin cukup padat karena pagi sampai sore kita sekolah, mungkin kita seharian capek, sampai rumah kita males untuk ngaji, sholat. Dua pertanyaan ya. Pertanyaan kedua dulu yang saya jawab. Generasi akhir zaman yang cobaannya begitu berat, begitu tidak mudah. Berdiri. Maka kata kuncinya adik-adik, latihlah untuk pengendalian diri. Pengendalian diri kuncinya. Ya. Kamu mau tanya? Generasi itu akan rusak ketika ada dua penyakit. Pertama apa? Adha'us shalah wa taba'us syahwat. Meremehkan sholat dan mengikuti syahwat. Dua ini yang berbahaya bagi kita. Maka kita harus bisa mengagendakan waktu. Pentingkan yang penting-penting. Jangan dipentingkan yang tidak penting. Al-awalu ma yuhasibu bihi yaumal qiyamah as-salat. Di hari kiamat yang diperiksa sholatnya pertama kali. Kalau sholatnya baik, semua jadi baik. Demikian juga sholat di dunia sangat bermanfaat. Menyehatkan badan, menyehatkan rohani. Pertanyaannya, sholat penting tidak? Maka jangan remehkan sholat. Kegiatan apapun kalau sudah waktu sholat, utamakan sholat. Utamakan sholat, itu pertama. Walaupun kita kegiatan apapun, sholat tetap harus kita jaga. Ya. Setuju? Yang kedua, penyakit yang kedua yaitu mengikuti syahwat. Adik-adik semua punya nafsu, betul? Punya syahwat, betul? Syahwat itu kalau kita tidak kendalikan berbahaya. Adik-adik punya nafsu, nafsu apa? Sebelum kita tutup, Nafsu makan, kalau semua dimakan, perut Ustadz, ada kembung, pertanyaan penyakit masuk, maka dikendalikan. Oh, harus dibatasi. Suka yang manis-manis, betul? Suka yang manis-manis, kena gula, setiap hari minum manis, tahan, kendalikan. Tidak semua yang kita suka kita ikuti. Ya, adik-adik harus bangun kesadaran, ini bagus atau tidak buat saya. Udah, dua itu pesan saya. Ada dua penyakit yang merusak generasi, terutama mendekati hari kiamat, yaitu apa? Satu, adha'us shalah, meremehkan sholat. Yang kedua, ittiba'us syahwat, mengikuti syahwat. Caranya penyakit itu harus kita tolak, kita bentengi. Jangan sampai kita meremehkan sholat, jangan sampai kita mengikuti syahwat. Di tengah-tengah kesibukan apapun, orang tua mengingatkan, teman-teman kalau kumpul-kumpul juga saling mengingatkan.
saling mengingatkan, saling mengeratkan, saling menguatkan, saling menghebatkan di antara kalian. Setuju? Kita belum sholat yuk. Yuk sholat dulu. Lagi sekolah belajar kelompok. Sholat ya. Ingat. Mau ngikuti syahwat, jangan, itu bahaya. Mau minum minuman keras, jangan, itu bahaya. Ojo, kuwi neraka. Gitu ya. Siapa adik-adik bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik? Saya tes sekarang. Kalau diajak sholat jawabnya yo, gitu ya. Ayo sholat, ayo sinau, mari kita kerja bakti, yuk kita tolong sesama, ayo mendem, no, gitu ya. Diulangi, ayo sholat, mari judi, mari kita belajar, yuk kita pacaran. Bedakan itu, insya Allah selamat, amin. Yang kedua, doa. Tadi sudah saya doakan, tapi pakai bahasa Arab. Mungkin sekarang saya mau doa pakai bahasa Indonesia ya. Oke, yuk kita duduk sejenak, tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Oke, setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warḍa'na ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami yang hadir di sini keluarga besar SMA Negeri 3, siswa-siswi SMA Negeri 3, ya Allah bimbing kami, ya Allah tolong kami, ya Allah. Ada di antara kami yang tidak sehat, maka sehatkan kami, ya Allah. Ada di antara kami yang punya dosa, maka tutupi dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ada di antara kami yang punya cita-cita, ya Allah, punya keinginan, ya Allah, maka mudahkan untuk menggapainya, ya Allah. Wujudkan cita-cita kami semua, ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, ya Allah. Sehatkan jiwa dan raga kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, jadikan kami semua siswa-siswi SMA Negeri 3 yang hadir di tempat ini, ya Allah, senantiasa mensyukuri nikmat karunia-Mu, senantiasa mengagungkan kebesaran-Mu, senantiasa rukuk sujud menyembah kepadamu, ya Allah. Dan jadikan kami semua anak-anak yang cerdas dan berakhlak mulia, anak-anak yang sukses dan berhasil dalam pelajarannya, juga sukses dan berhasil dalam masa depannya, dan sukses dan berhasil di masa tuanya, serta sukses dan berhasil di akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikan kami semua yang hadir di sini, ya Allah, mendapatkan keselamatan, keberkahan, kemuliaan, kebahagiaan di dunia kami, serta kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan di akhirat kami. Dan jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik, ya Allah. Jauhkan kami hal-hal yang berupa malapetaka, berupa siksa. Jauhkan kami dari api neraka-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.